Selamat malam. Apa kabar Imopreneur di seluruh dunia? Saya berharap dan selalu berharap Anda dalam keadaan baik-baik beserta keluarga dan pastinya terbebas dari COVID-19. Oke, Bapak Ibu Imopreneur yang luar biasa, seperti saya sampaikan di flyer bahwa hari ini adalah hari minggu kedua perjalanan menuju 15 minggu untuk mendapatkan 1 miliar. Oke Bapak Ibu, materi malam ini adalah belajar dari kesalahan. Oke, bisnis network marketing dan atau yang kita jalani multi level marketing atau network marketing, banyak orang menyebutnya bahwa bisnis ini adalah kendaraan cepat menuju kesuksesan, khususnya finansial. Tapi mengapa tidak sedikit dari mereka yang gonta-ganti MLM tanpa pernah mencapai hasil yang optimal? Bahkan mereka cenderung seperti di pom bensin ya. Dari nol lagi Pak. Luar biasa. Bapak Ibu Imopreneur yang luar biasa, bahwa sukses itu berasal dari tindakan yang benar. Tindakan yang benar berasal dari pengalaman. Pengalaman berasal dari suatu kesalahan atau bad judgment. Nah, jadi Bapak Ibu Imopreneur, kesalahan di masa lampau tidak ada artinya apabila Bapak Ibu tidak bersedia menyadari dan memperbaikinya. Dan Bapak Ibu, sudah semestinya kita harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman mereka yang gagal. Nah loh, kok bukannya belajar dari yang berhasil, tapi belajar dari yang gagal? Ya, kenapa tidak? Kita patut cari tahu kenapa mereka bisa gagal. Kenapa sih bisnis mereka berantakan? Kenapa mereka berhenti di tengah jalan? Kenapa mereka mencari gonta-ganti dan seterusnya? Tapi Bapak Ibu, di samping yang gagal tidak banyak juga, khususnya di Imogen ya, from zero to hero ya. Banyak sekali yang sudah mendapatkan hasil dari bisnis kita ini. Ratusan orang sudah merasakan manfaat dari program perusahaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke, apa sih kesalahan-kesalahan umum ya, yang sering dilakukan oleh para distributor network ya? Yang pertama adalah
orang berpikir bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang tidak perlu kerja keras. Nah, orang beranggapan bahwa bisnis ini tidak perlu kerja keras, cukup rekrut, jual, bina, dan seterusnya. Nah, ini sebuah kesalahan pertama Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita menganggap bahwa bisnis ini tidak perlu kerja keras. Loh, kapan kita freedom? Sebelum Bapak Ibu mencapai freedom, pastinya Bapak Ibu harus betul-betul bekerja, betul-betul prospek, betul-betul promosi, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Promosi, buka tokonya, berikan informasinya. Kenapa kita bilang atau kita beranggapan bahwa bisnis ini tidak perlu kerja keras? Dan ini adalah kesalahan kita, kesalahan upline barangkali Bapak Ibu. Ketika kita memprospek seseorang, ketika Bapak memprospek seseorang, kita bicarakan kepada mereka, yuk bisnis network marketing, bisnisnya gampang, bisnisnya tidak perlu kerja keras, yang penting Bapak nanti saya bantu, dan seterusnya. Nah, hal ini akan menjadikan masuk dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu bahwa bisnis ini tidak perlu kerja keras. Faktanya Bapak Ibu tetap harus melakukan prospecting, kerja keras. Namun saya harus tambahkan di kesempatan ini bahwa Bapak Ibu di samping kerja keras, Bapak Ibu harus kerja cerdas. Apalagi di musim COVID ya, di musim Corona ini, Bapak Ibu betul-betul harus bekerja cerdas. Jangan hanya mengandalkan kemampuan Bapak Ibu saja, tetapi Bapak Ibu harus mengandalkan ketuhanan Bapak Ibu semua. Libatkan Sang Pencipta alam semesta, libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam bisnis Bapak Ibu hari ini. Karena Bapak Ibu akan jarang keluar rumah, cukup di rumah saja, work from home. Bapak Ibu berdoa, ini bulan baik, bulan yang suci, insya Allah doa Bapak Ibu akan terijabah, insya Allah, amin. So, jangan hanya kerja keras, tapi juga kita mulai dengan kerja yang cerdas Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, bisnis ini bukan bisnis yang santai saja, tapi perlu juga dilakukan dengan kerja Bapak Ibu. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kesalahan kedua ketika Bapak Ibu mulai menjalankan bisnis ini adalah Bapak Ibu tidak memiliki target yang jelas. Kenapa Bapak Ibu bergabung di perusahaan network marketing? Nah, ini saya akan coba pandu Bapak Ibu bahwa 15 minggu adalah target yang jelas. 15 minggu target yang jelas yang harus Bapak Ibu yakini, Bapak Ibu bulatkan targetnya. Insya Allah 1 miliar akan Bapak Ibu dapatkan hanya dalam waktu 15 minggu saja. Jadi kembali, Bapak Ibu harus memiliki target yang jelas. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Berapa bonus yang ingin Bapak Ibu hasilkan? Dan rata-rata jawaban mereka atau jawaban yang bergabung ingin mengikuti bisnis ini adalah ingin dapat uang, bonus yang besar, sebanyak-banyaknya. So saya tanya lagi, berapa uang yang ingin Bapak Ibu dapat?
Berapa bonus yang ingin Bapak Ibu dapat? Ingat Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis yang harus memiliki target yang jelas Bapak Ibu. 15 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, wah kelamaan. Kalau kita bisa mentargetkan ini dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, kenapa tidak Bapak Ibu? Oke, kita sama-sama targetkan 15 minggu ke depan. Penghasilan Bapak Ibu akan mencapai 1 miliar. Insya Allah. Amin. Jadi kita mulai jelaskan targetnya. Kembali saya terus akan mengulang-ulang kata ini biar kata-kata ini masuk ke alam pikiran bawah sadar Bapak Ibu semua. 15 minggu 1 miliar. 15 minggu 1 miliar ada target kita bersama. Oke. Kenapa saya bilang demikian Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, banyak para miliarder dunia, orang-orang sukses dunia. Mereka bisa sukses itu karena mereka memiliki dream yang besar. Mereka memiliki impian yang besar. Kalau impian gratis, kenapa tidak Bapak Ibu lakukan? Mumpung gratis, sebelum impian itu nanti ditawarkan bernilai dan Bapak Ibu harus membayar. Emang ada ya? Oke Bapak Ibu, lanjut. Kesalahan yang ketiga Bapak Ibu adalah Bapak Ibu tidak memiliki dana operasional. Nah, kenapa? Orang bilang di sini modalnya kecil. Ya, betul Bapak Ibu. Modalnya kecil jika dibandingkan dengan bisnis yang lain. Tetapi Bapak Ibu, sekecil-kecilnya modal, tetap Bapak Ibu harus memiliki dana operasional. Karena apapun ceritanya Bapak Ibu, ini adalah bisnis. Dan bisnis perlu modal. Apa saja? Untuk apa saja modal itu Bapak Ibu? Satu, operasional Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu prospek. Mengunjungi calon prospek. Atau kalau hari ini Bapak Ibu kami sarankan atau kami arahkan untuk prospecting di media sosial, Bapak Ibu tetap harus membeli kuota. Tuh. So, modal berikutnya dananya untuk apa lagi? Untuk penyediaan produk Bapak Ibu sebagai tester. Bagaimana Bapak Ibu akan bicara tentang produk-produk kalau Bapak Ibu tidak memiliki tester tersebut? Bagaimana Bapak Ibu akan bisa menerangkan produk secara detail, secara jelas kalau Bapak Ibu belum pernah mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut? Jadi lupakan kata sukses jika Bapak Ibu tidak mau mengeluarkan dana operasional. Karena apapun ceritanya ini adalah bisnis dan bisnis perlu modal. Jadi jangan kita mengulang kesalahan para pendahulu kita atau orang yang mungkin memprospek Anda bahwa ini adalah bisnis kecil, bisnis tanpa modal. Lupakan. Karena apapun ceritanya, tetap Bapak Ibu harus punya dana operasional. Besar kecilnya tergantung kemampuan Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengolahnya? Nah, pergunakanlah dana tersebut.
Intinya siapkan uang. Go ahead. Yang keempat, Bapak Ibu, Anda harus mencari mentor yang patut ditiru. Atau kesalahannya Bapak Ibu tidak punya mentor yang patut ditiru. Bisa jadi Bapak Ibu direkrut oleh seseorang A, tetapi seseorang A belum genap 1 bulan, orang tersebut sudah keluar loncat mencari yang lain, mencari peluang-peluang lain, kembali dari nol. Berulang kali Bapak Ibu diprospek mungkin oleh beberapa orang yang demikian, sehingga Bapak Ibu berpikiran bahwa wah, ini bukan bisnis yang benar. So, bagaimana solusinya? Solusinya adalah yakinkan diri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, yakin sudah bisa sukses. Jika Bapak Ibu tidak memiliki mentor yang patut ditiru, banyak sekali Bapak Ibu. Mentor itu bukan hanya upline Bapak Ibu. Mentor bisa cross line, orang yang berhasil, perusahaan, CEO, support system. Jadikan mereka mentor yang terbaik untuk Bapak Ibu. Karena apapun ceritanya Bapak Ibu, setiap bisnis pasti perlu mentor. Orang-orang sukses mereka juga punya mentor-mentor terbaik. Jadi carilah mentor terbaik Bapak Ibu hari ini. Gali pengalaman mereka yang sudah sukses. Cari tahu bagaimana caranya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Bapak Ibu tidak memiliki komitmen. Nah, jarang sekali orang yang memiliki komitmen yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi mungkin saya harus luruskan, harus perjelas bahwa komitmen kita hari ini adalah komitmen pada hasil Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu mulai mau mengembangkan bisnis ini, saya bilang di awal tadi, Bapak Ibu jangan salah lagi. Bapak Ibu harus memiliki target yang jelas. Kapan akan Bapak Ibu dapatkan rewardnya, bonusnya berapa banyak, dan tentunya untuk mencapai target tersebut Bapak Ibu harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen pada hasil Bapak Ibu semua. Karena ketika Bapak Ibu sudah mulai tidak komitmen pada hasil Bapak Ibu semua, insya Allah saya bisa jamin, bisa melihat Bapak Ibu akan selesai muntaber, mundur tanpa berita. Sehingga apa yang Bapak Ibu mulai mencari-cari kemana si bulan, muntaber rupanya ternyata tidak komitmen. So, banyak komitmen. Selanjutnya adalah bukan hanya komitmen pada hasil Bapak Ibu, tapi komitmen pada penggunaan produk, komitmen kepada promosi-promosi Bapak Ibu semua, komitmen kepada pengembangan grup Bapak Ibu semua, komitmen kepada pembelajaran Bapak Ibu semua, upgrade diri Bapak Ibu semua. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan pernah salah ketika Bapak Ibu akan memulai bisnis ini. Intinya Bapak Ibu harus mau belajar. Oke.
Oke. Kita lanjutkan. Masih bicara belajar dari pengalaman yang salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu komitmen dan seterusnya, yang harus Bapak Ibu lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan adalah Bapak Ibu harus betul-betul mempelajari marketing plan. Pelajarilah marketing plan Imogen secara detail, secara jelas, secara gamblang. Jangan ada yang salah Bapak Ibu dalam menjelaskan. Oke, pelajari sedetil-detilnya ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham berapa bonus sponsor, berapa bonus pasangan, dan berapa yang akan dihasilkan ketika Bapak Ibu mencapai posisi tertentu. Selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah rata-rata mereka yang gagal adalah tidak mempelajari produk yang sedetil-detilnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul mempelajari sedetil-detilnya tentang produk. Karena apapun ceritanya, bisnis ini sarananya adalah produk Bapak Ibu. Samping Bapak Ibu menawarkan bisnisnya, tapi produk adalah sebagai sarana penunjang utama untuk keberhasilan bisnis Anda Bapak Ibu. Nah, apalagi kesalahan umum yang terjadi adalah Bapak Ibu tidak melakukan penelitian terhadap perusahaan di mana Bapak Ibu hari ini berada. Mungkin di antara kita pernah gagal Bapak Ibu bermain di perusahaan A, perusahaan B, belum genap 1 tahun selesai sudah. Belum genap 6 tahun produknya booming, cepat sekali, mengangkasa, meroket. Tetapi bulan ke-7 wah, selesai. Jadi Bapak Ibu berbahagialah, bersyukurlah hari ini Bapak Ibu mudah-mudahan insya Allah berada di perusahaan yang benar, dengan legal aspek yang benar, dengan produk yang benar, sistem yang benar, dan sarana pendukung lain sistem tentunya yang insya Allah juga benar Bapak Ibu. Tapi ada baiknya tetap Bapak Ibu harus juga mengetahui, jangan hanya katanya saya. Oke. Nah, kesalahan lainnya, kita beranggapan ketika kita prospek si A berpikir bahwa mereka akan jalan sendiri. Belum tentu Bapak Ibu. Kebanyakan malah kalau kita berpikir seperti itu, mereka berhenti Bapak Ibu. Sebagai apa yang baik, sebagai leader yang baik, setelah Bapak Ibu prospek orang, tentunya Bapak Ibu harus melakukan pola pembinaan Bapak Ibu. Bina mereka sampai betul-betul mandiri. Jangan bermimpi ketika Bapak Ibu merekrut selesai, tinggalkan seperti seekor bebek bertelur. Jangan berharap mereka bisa berkembang.
Jadi tetap harus lakukan pembinaan kepada mereka. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kesalahan yang sering terjadi adalah mereka tidak mau upgrade diri, tidak mengikuti pola, tidak mengikuti sistem, tidak mengikuti training. Nah, ini sebuah kesalahan fatal Bapak Ibu, karena apapun ceritanya bahwa kita harus upgrade diri kita, bahwa kita harus investasi leher ke atas. Karena seorang leader Bapak Ibu harus dipenuhi isi dengan ilmu. Jangan sampai nanti ketika ketika berposisi sebagai seorang diamond ditanya atau disuruh presentasi saja tidak bisa. Bagaimana ini akan terjadi replikasi yang baik? Jadi mulailah upgrade diri dengan banyak membaca buku-buku, ikut training. Banyak leader yang beranggapan saya tidak perlu training. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, kualitas mereka yang ikut training dan tidak ikut training akan betul-betul nampak jelas berbeda. Saya yakin. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak melakukan pengembangan kepribadian. Nah, ini Bapak Ibu, kesalahan fatal yang akan terjadi, rontoknya jaringan yang akan terjadi ketika kepribadian seseorang tidak mau dikembangkan. Ketika kepribadian seseorang mulai berubah manakala dia sudah mendapatkan posisi tertentu, manakala dia sudah mendapatkan hasil tertentu. Dengan kata lain Bapak Ibu, mari sama-sama kita perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita, perbaiki kepribadian kita. Bagaimana menjadi seorang pribadi yang menarik, bagaimana menjadi pribadi yang luar biasa, bagaimana menjadi pribadi yang dibanggakan orang lain, ditiru orang lain, dicontoh orang lain. Jangan sampai kita sudah mendapatkan hasil yang besar, yang miliaran, tapi kita tak acuh kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, mohon maaf, di luar sana mungkin ya, kalau di sini mungkin tidak ada yang mereka berpenghasilan miliaran dan seterusnya. Mereka beranggap bahwa ini adalah hasil jerih payahnya, ini adalah hasil kerjanya. Ingat bahwa hasil besar Anda Bapak Ibu ditopang juga oleh kinerja mereka. Ada keringat mereka, ada upaya mereka, ada kerja keras mereka, ada tangis mereka, ada tawa mereka, ada canda mereka. Dan ingat, ketika Bapak Ibu dia ada posisi puncak, jangan sampai mereka memberikan sumpah serampah kepada Bapak Ibu. So, mulai perbaiki sikap, perbaiki kepribadian, jadilah pribadi yang luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kesalahan berikutnya banyak sekali. Kalau dijelaskan satu persatu
sampai detil mungkin habis waktunya hanya membicarakan kesalahan, tetapi insya Allah ini tidak ghibah. Kesalahan berikutnya adalah Bapak Ibu, bahwa para networker tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, ini biasanya, mohon maaf, ini ada di tataran leader, ya, ada di tataran leader. Padahal apapun ceritanya, sebesar apapun mereka, itu adalah dulu, ya, Bapak Ibu. Dan di sini ketika Bapak Ibu mulai mengembangkan bisnis di perusahaan yang baru, pastinya Bapak Ibu harus menjadi pendengar yang baik. Karena apapun ceritanya, pembicara yang baik, trainer yang baik, leader yang baik berasal dari pendengar yang baik, Bapak Ibu. So, mulailah jadi pendengar yang baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, banyak di antara kita melakukan kesalahan ini, memaksa orang lain untuk bergabung. Nah, bagaimana caranya mereka bisa bergabung? Nah, sekedar mereview, ya, di minggu lalu saya sudah ceritakan, jangan menjadi pemburu, karena pemburu berpikiran dia harus mati, saya harus dapat, saya harus closing, dan seterusnya. Jangan pernah memaksa orang untuk bergabung, okay? Karena kalau Bapak Ibu sudah berpikiran orang untuk memaksa, ingat, ketika orang terpaksa bergabung dengan Bapak Ibu, jarang sekali mereka bisa berkembang dengan jelas. Jarang sekali orang yang terpaksa bergabung dengan Bapak Ibu akan betul-betul melaksanakan program bisnisnya. Jadi biarkan mereka dengan sukarela, suka hati ikut di bisnis Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kesalahan yang sering dilakukan oleh kita mungkin adalah berfokus pada penjualan pribadi. Jual banyak-banyak. Padahal Bapak Ibu, bisnis ini sejatinya adalah bisnis duplikasi. Jadilah duplikator. Bisnis duplikasi sejatinya adalah bisnis duplikasi, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu jualan banyak-banyak secara pribadi. Kalau Bapak Ibu ingin jualan banyak-banyak secara pribadi, jadilah saya. Jangan jadi seorang networker. Jangan jadi seorang marketing. Jadi Bapak Ibu mulailah berpikir untuk duplikasi. Dan terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akan masuk kepada sesi minggu kedua, kita akan evaluasi bagaimana hasil Bapak Ibu kemarin. Adalah Bapak Ibu tidak melakukan pembinaan terhadap jaringan. Banyak sekali di antara kita mungkin tidak melakukan pola pembinaan dengan baik. Dan hari ini Bapak Ibu banyak sekali ya, Support System sudah berikan setiap hari jam 2 adalah sebagai pola pembinaan yang luar biasa, yang bisa Bapak Ibu ikuti, arahkan mereka ya, untuk mendengarkan materi-materi yang luar biasa dari para Immopreneur, para Diamond, para Crown, dan para Royal Crown. Mereka akan bicara, memberikan materi yang terbaik untuk Bapak Ibu semua.
Jika Bapak Ibu tidak mampu untuk membina sendiri, cara membina yang terbaik adalah salah satunya ajak mereka untuk mengikuti training-training online atau ikuti materi-materi saya setiap minggu. Bagaimana 15 minggu mendapatkan 1 miliar. Oke. Intinya Bapak Ibu, kita kembali ke pertemuan minggu kedua. Di minggu lalu saya berikan PR kepada Bapak Ibu semua. Oh iya, sebelum saya lanjutkan ke PR ya, ada pesan moral dari beberapa banyak teman di seluruh Indonesia. Ayo Bapak Ibu, bisnis dengan cara yang sehat. Bisnis dengan cara yang sehat. Kembali ke poin 9 tadi, jangan berfokus pada penjualan pribadi ya. Yuk kita bisnis dengan cara yang sehat. Jangan jatuhkan harga kita Bapak Ibu. Kasihan orang lain yang mulai melakukan bisnis. Kasihan mereka yang melakukan dengan cara yang benar. Kasihan mereka yang memiliki mohon maaf, modal yang terbatas. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak melakukan lagi. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ikut sesi saya, insya Allah tidak melakukan hal tersebut. Insya Allah, amin. Lanjut Bapak Ibu, di minggu lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, PR-nya adalah 50 orang daftar nama baru yang Bapak Ibu ambil menyelam dari Facebook, WA group, dan sebagainya. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu mendapatkan orang baru tersebut? Oke. Pertanyaan kedua, dari 50 orang daftar prospek, calon prospek baru, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu catat? Atau sudahkah ada yang closing? Dan saya berharap Bapak Ibu betul-betul mengikuti program ini, betul-betul mengikuti arahan saya. Kita lakukan dengan cara yang sederhana. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Oke, 50 orang sudah Bapak Ibu dapatkan. Berapa orang yang sudah terposting? Oke, jika sudah terposting Bapak Ibu, masukkan mereka di program 15 miliar. 15 minggu menuju 1 miliar. Gampang. Ikuti arahannya dari awal. So, kita masuk pada sesi berikutnya ya. Ketika Bapak Ibu melakukan prospecting lewat media sosial ya. Ketika Bapak Ibu prospecting melalui media sosial, bisakah Bapak Ibu mencatat keberhasilan Bapak Ibu? Kembali saya bilang, ketika Bapak Ibu prospek di media sosial, bisakah Bapak Ibu
mencatat keberhasilan? Nah, silakan Bapak Ibu ceritakan saja. Tuliskan saja Bapak Ibu. Saya prospeksi berhasil. Caranya begini. Saya tawarkan dengan cara begini. Alhamdulillah, syukur mereka bisa bergabung. Bla 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 bla. Nah, tuliskan juga. Oke, selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu catat juga keberatan mereka, keberatan prospek ya. Karena Bapak Ibu saya yakin dari 50 orang yang sudah Bapak Ibu cari, tentunya Bapak Ibu sudah melakukan prospekting terhadap mereka, betul. Nah, catat juga keberatannya Bapak Ibu. Kenapa sih mereka keberatan? Mungkin ketika saya prospek si A, saya mulai menyelam sama si A hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga saya mulai pendekatan, hari keempat pendekatan, hari kelima saya mulai prospek bisnis, bla 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 bla. Oh ternyata dia menolak, alasannya klise, banyak bisnis seperti ini dan sebagainya. Itu contoh, catat saja ya. Contoh. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, kalau berhasil tentunya tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Yang kita akan bahas adalah bagaimana sih mereka bisa keberatan, atau kiat-kiat cara mengatasi keberatan Bapak Ibu. Oke. Bagaimana cara mengatasi keberatan? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan lagi. Kenapa sih prospek merasa keberatan? Saya nggak punya duit, bisa. Saya sering dibohongi upline, bisa. Ini bisa tipu-tipu, bisa. Saya nggak punya waktu, bisa. Nah itu ya. Dan inilah adalah keberatan umum ketika Bapak Ibu prospek ya. Ketika Bapak Ibu prospek baik online ataupun offline, biasanya mereka bilang saya nggak ada waktu. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Kemudian saya pernah ditipu bisa seperti ini. Kemudian menguntungkan yang di atas saja. Dan banyak lagi. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi keberatannya? Ini ada teorinya Bapak Ibu, ada formulanya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu catat. Ya. Ya, kita mulai mencatat saja Bapak Ibu. Karena dengan mencatat Bapak Ibu akan lebih mengingat ya. Sebelum nanti dibukukan. Oke. Silakan Bapak Ibu catat. Bagaimana cara mengatasi keberatan prospek? Ada formula yang luar biasa Bapak Ibu ya. Adalah dengan menggunakan teori 3F. Teori 3F. Saya ulang lagi. Teori 3F. Apa itu Bapak Ibu? F yang pertama adalah find. Find, fail. Susah ya bahasa Inggris ya.
Gini aja gampangnya deh. Bahasa Indonesia aja deh ya. Bahasa Indonesia gini Bapak Ibu. Menemukan, nah, dan akhirnya menemukan. Loh kan? Jadi menemukan aja tuh Bu, Bapak ya. Jadi teorinya hanya menemukan. Nah, gampangnya gitu deh. Arti dari 3F tadi. Find, found, and felt. Ya. Oke. Bagaimana cara menggunakan teorinya? Oh, gini Bapak Ibu. Cara menggunakan teorinya. Contoh. Ketika saya prospek, Bapak Ibu, sorry. Bukan find, menemukan ya. Sorry. Merasakan dan menemukan. Ini yang benar. Merasakan dan menemukan. Ralat sedikit. Iya, lintang juga manusia. Oke. Merasakan, menemukan. Nah. Gini cara pakai teorinya Bapak Ibu. Cara pakai teorinya adalah contoh, saya prospeksi A. Prospeksi A, Bapak, saya punya bisnis yang luar biasa nih, bla bla bla. Kita saya ceritakan panjang lebar. Kemudian dia bilang begini, capek saya Mas, bisnis seperti ini. Ya. Nanti belum apa-apa, perusahaannya sudah kabur. Saya baru kemarin tuh Mas, saya lagi kenceng-kencengnya Mas, lagi serius-seriusnya, lagi fokus-fokusnya. Pas jaringan sudah mulai berkembang, tiba-tiba perusahaannya menghilang. Banyak bonus-bonusnya yang nggak dibayar, banyak reward mereka nggak dikasih. Wah. Jadi mohon maaf Mas. Gimana teorinya? Nah, teorinya tadi merasakan, menemukan. Nah, jadi teori yang dipakai adalah teori Tai Chi. Apa itu Tai Chi Bapak Ibu? Tai Chi adalah teori bela diri yang mengembalikan kekuatan lawan. Nah, dibalikin lagi tuh Bu, apa yang diomongin. Dibalik lagi tuh Pak, apa yang diomongin. Jadi tadi kan bilang saya capek dengan perusahaan, bla bla bla. Gini Pak, Bapak Ibu bilang lagi, iya Pak, benar, saya juga dulu merasakan seperti itu Pak. Belum lama juga saya merasakan seperti itu Pak. Apa yang Bapak alamin, apa yang Bapak rasakan, saya betul-betul merasakan dan mengalaminya Pak. Tapi Bapak, akhirnya saya menemukan. Nah, Imoge ternyata berbeda Bapak. Imoge ternyata berbeda. Awalnya saya juga ragu Pak. Tapi ternyata ini benar-benar berbeda. Reward mereka, hak-hak mereka dibayarkan. Bonus-bonus mereka tidak pernah telat satu hari pun. Kecuali libur. Lewat libur, semua on time. Sampai hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejak bergabung saya di bisnis ini 2017 ya, kalau tidak salah. Sampai hari ini saya tidak pernah merasakan bonus harian telat sehari pun. Plus dong buat kemudian ya. Ini luar biasa Bapak. Nah itu contoh. Yang kedua kita pakai contoh lagi. Pakai teorinya ya. Pakai teorinya. Saya nggak punya enak aja nih, capek bisnis kayak gini. Kan bisnis kayak gini hanya menguntungkan orang yang di atas duluan aja. Sepertinya Bapak Ibu sering kali menemukan prospek seperti ini mungkin ya. Bisnis kayak gini kan cuma menguntungkan orang yang di atas saja. Saya sebagai bawahannya, bawahannya. Saya sebagai orang yang diajak, hanya menjadikan tumbal saja buat mereka yang berhasil. Wah, ini tidak sedikit Bapak Ibu di antara mereka bicara seperti ini. Nah, bagaimana cara praktek teorinya? Merasakan,
menemukan. Nah, kembali kita lemparkan apa yang dia katakan. Apa yang Bapak katakan, apa yang Ibu katakan tadi, betul. Saya juga merasakan seperti itu. Nggak jauh beda, Pak. Saya betul-betul mengalami. Tapi Bapak, Ibu, ternyata saya menemukan lain di Imogen. Nah loh, saya menemukan lain di Imogen, Pak. Ternyata sistemnya tidak seperti itu. Di sini siapa yang mau bekerja, siapa yang mau berbuat, dia akan dapatin hasil duluan. Terbukti di Pak, saya contohnya Pak. Nah, contohkan. Terbukti saya contohnya. Apalagi saya sudah kemana. Alhamdulillah, saya bisa dapat reward. Nah. Dan banyak saya yakin contohnya. Contoh yang dekat mungkin yang berada di sekitar Bapak Ibu semua ya. Kita tahu bagaimana seorang Rosmita, siapa apply-nya, sudah kemana, kan begitu. Tapi dia bisa dapatkan lebih. Nah, ya kan? Atau wah nih, saya contoh saya sendiri deh ya. Orang yang saya rekrut hari ini kemarin sudah menjadi the king of Imogen. Nah, loh. Jadi ya saya bilang tadi, saya menemukan lain di Imogen karena sistemnya berbeda. Siapa yang bekerja, dia akan mendapatkan hasil. Dan terbukti. Kasih tahu aja contoh-contohnya Pak. Wah ini contohnya nih, contohnya. Ya? Oke. Jadi sudah ketemu formulanya ya. PR-nya tadi sudah dibuat 50 prospek yang kemarin. Kemudian Bapak catat, Ibu catat keberhasilannya. Kemudian Bapak catat keberatannya dan catat lagi bagaimana cara mengatasi keberatan. Oke. Nah, PR minggu kedua tentunya akan kita bahas di minggu ketiga Bapak Ibu. PR minggu kedua adalah Bapak Ibu mencari daftar nama 3 kali lipat. Nah, enak banget ya, nyuruh ya. Enggak lah, ini buat keberhasilan kita Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu pemanasan hanya 50 orang saja, Bapak Ibu mencari di Facebook, kenalan baru. Kali ini targetnya ada 3 kali lipatnya. Hari ini sampai minggu depan Bapak Ibu harus membuat teman baru, add teman baru sebanyak 150 orang teman baru. Nah, saya pikir nggak sulit ya untuk add 150 orang ya. Add 150 orang teman baru. Oke. Dan minggu kedua, pertemuan minggu ketiga besok Bapak Ibu, fondasi pertama jika Bapak Ibu betul-betul mendapatkan 1.015.000 adalah closing 4 orang 2 minggu. Jadi minggu pertama Bapak Ibu sudah kerjakan kemarin 50. Minggu kedua pertemuan hari ini PR-nya dikerjakan lagi 150 orang. Dan saya berharap yuk kita sama-sama berdoa, orang yang ikut program ini, orang yang ikut menonton program ini, sama-sama mendoakan kita semua insya Allah mudah-mudahan bisa closing 4 orang fondasi awal untuk mencapai 1.015.000. Gampang toh? Hanya 4 orang 2 minggu saja. Nanti 4 orang 2 minggu yang sudah Bapak Ibu closingkan ya, akan kita buat daftarnya. Mudah-mudahan nanti saya akan koordinasi dengan upline Bapak Ibu semua. Kita akan mulai buatkan grup Instagramnya atau WA-nya. Kita akan membuat evaluasi bersama di sana, pelaporan bersama di sana. Oke, Bapak Ibu, waktu saya tinggal 4 menit lagi karena saya hanya akan 1 jam menemani Bapak Ibu semua sharing 15 minggu menuju 1 miliar hanya 1 jam saja. Nah, di sisa waktu yang tinggal 4 menit ini, mari Bapak Ibu
kita sama-sama untuk membuat aura positif kita, saling mendoakan satu sama lain, mendoakan kesehatan kita, mendoakan kesehatan teman kita, mendoakan kesehatan keluarga kita, dan mendoakan kesuksesan kita semua Bapak Ibu. Karena ketika kita saling mendoakan, insya Allah pancaran kebaikan akan mengalir kita semua Bapak Ibu ya. Dan ini adalah hari baik, ini adalah bulan baik Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan ibadah kita, kita saling banyak berbagi. Alhamdulillah luar biasa Imoker ya, wadah kita untuk berbagi. Dan insya Allah dengan kita banyak berbagi, kita juga akan menambah rezeki Bapak Ibu. Karena dengan kita berbagi, dengan bersedekah, Tuhan kita Allah SWT akan memberikan berlipat ganda, berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat rezeki kepada kita. Dan jangan pernah ragukan itu Bapak Ibu. Dan terakhir, mari Bapak Ibu kita libatkan Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Andalkan dalam setiap kehidupan kita, andalkan untuk menuju kesuksesan kita Bapak Ibu. Insya Allah semua akan dipermudah jika kita betul-betul berani mulai melangkah, jika kita betul-betul berani untuk mengandalkannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Kita akan jumpa lagi di minggu berikutnya, pertemuan minggu ketiga minggu depan. Dan atas request banyak teman ya, khususnya di wilayah timur dan wilayah tengah ya, untuk minggu depan katanya minta dimajukan di jam 20 waktu Indonesia bagian barat. Artinya ini yang di Indonesia bagian tengah masih jam 9, dan yang Indonesia bagian timur masih jam 10. Dan jangan lupa Bapak Ibu ikuti agenda besok, sharing setiap jam 2 di Zoom meeting ya, yang akan dipandu oleh Mr. Syam. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando Imogen. Jos.